Bab 1889, Master Sekte Setan Dao. Malam terpisah. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Dia tahu akan sangat sulit untuk pergi. Sekte Iblis Dao bersedia melakukan segalanya untuk membunuhnya. Para penggarap di sekitarnya dan kepala yang menutupi bumi sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Jika dia ingin pergi, dia harus memberikan segalanya. Dia harus cepat, jika tidak, akan ada lebih banyak kultivator Sekte Dao Iblis yang tiba melalui susunan transfer. Pada titik tertentu, Wang Lin tidak punya kesempatan untuk pergi. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin rendah peluangnya untuk bertahan hidup. Setelah mengucapkan dua kata ini, perbatasan benua bumi Meng tiba-tiba dipenuhi ilusi laut dan diselimuti kegelapan malam. Setelah Sunderet Night muncul, Wang Lin menggunakan mantra terkuat yang bisa dia gunakan sebagai seorang kultivator. Matahari terbit dan melepaskan kekuatan untuk membelah malam. Tidak peduli apa tingkat budidayanya, ratusan pembudidaya Sekte Dao Iblis mengeluarkan jeritan menyedihkan di bawah kekuatan Sunderet Night. Tubuh mereka runtuh dan jiwa asal mereka hancur. Ada juga 100 orang yang datang melalui susunan transfer. Sebelum tubuh mereka mengembun, mereka mati. Setelah Sunderet Night, dunia berubah warna. Selain Wang Lin, tidak ada jiwa hidup lainnya. Wajahnya pucat pasi dan pelindung jiwa akan menghilang. Dia tidak ragu untuk menyerang benua bumi Meng yang berjarak 1000 kilometer. Bukannya dia tidak mempertimbangkan untuk menghancurkan 7 susunan transfer, tetapi susunan transfer ini tidak normal. Mereka tetap utuh setelah Sunderet Night, artinya dia sekarang bisa menghancurkannya dengan cepat. Dalam sekejap, Wang Lin melintasi setengah dari jarak 1000 kilometer, tetapi pada saat ini, 7 susunan transfer menyala. Fluktuasi yang lebih kuat datang dari susunan transfer dan gelombang ketiga dari 100 petani mengejar Wang Lin. Ada 4 kultivator Void Tribulan tahap menengah dan 4 kultivator Void Tribulan tahap akhir di antara ratusan orang tersebut. Sekte Iblis Dao mengeluarkan hampir seluruh kekuatan mereka untuk memburu Wang Lin. Mereka menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk membunuh seseorang. Pembantaian semacam ini terkait dengan dendam pribadi, tapi itu bukan satu-satunya alasan. Tidak ada master sekte atau leluhur dari 9 sekte dan 13 faksi yang begitu buta. Mata Wang Lin memerah. Ketika ratusan orang mengejarnya, dia tahu mustahil melintasi jarak 500 km ini. Berbagai mantra dan harta karun dari para pembudidaya terbang menuju Wang Lin. Saat 5 penggarap Void Tribulan mendekat, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan semua kekuatan Dao kuno di dalam dirinya meletus. Bayangan Dao kuno raksasa muncul di belakangnya. Bayangan ini agak buram. Tampaknya itu telah rusak akibat penghancuran diri dari 2 utusan setan hijau. Namun, hal itu masih memberi orang perasaan tertekan dari lubuk hati mereka. Dewa gemetar, formasi tentara, mantra setan, gunung angin dan api, iblis Dao, hidup dan mati terbalik. Tangan kanan Wang Lin mendorong ke depan, 100 kultivator, selain monster tua Void Tribulan tahap akhir, semuanya gemetar dan jalur penerbangan mereka menjadi terdistorsi. Mereka semua berbaris seperti tentara fana di hadapan Wang Lin. Ini adalah formasi tentara. Kekuatan Dewa Gemetar bergema seperti riak, menyebabkan setengah dari para penggarap ini mengeluarkan darah dari lubang mereka. Tinju Wang Lin terbuka ke telapak tangan dan asap keluar dari kepala para penggarap. Asap mengembun menjadi gunung di atas mereka.
Gunung ini terbuat dari asap dan hancur. Telapak tangan berubah menjadi sebuah titik. Hidup dan mati berubah ketika para penggarap mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Kebanyakan dari mereka roboh, namun satu-satunya kultivator Void Tribulan tahap akhir yang tidak dibatasi oleh hal ini mendekati Wang Lin. Pada saat ini, kekuatan penuh Daono Celestial kuno Wang Lin meletus. Dewa, iblis, Dao kuno tanpa surgawi. Daono Celestials kuno ini dicor setelah level budidayanya ditingkatkan ke tahap awal Void Tribulan oleh pelindung jiwa. Kekuatannya luar biasa, dan meskipun berbeda dari Sunderet Knight, kekuatan penghancurnya tetap sama. Gemuruh menggelegar terdengar dan riak abu-abu bergema, 100 petani semuanya mati. Ekspresi monster tua Void Tribulan tahap akhir berubah dan dia dengan cepat mundur. Namun, dia masih menyentuh riak abu-abu itu. Wajah lelaki tua itu langsung memutih dan kakinya mulai berubah menjadi batu. Dia menyentuh tubuhnya sendiri dengan tangannya, dan setiap kali dia melakukannya, dia mengirimkan ledakan energi untuk melawan kekuatan Dao kuno yang menyerang tubuhnya. Selain dia, semua kultivator Sekte Dao Iblis di perbatasan benua Iblis Hijau telah mati. Darah mengalir dari sudut mulut Wang Lin. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan Dao kuno dan baju besi di sekitarnya menjadi lemah. Sebagian darinya telah berubah menjadi benang dan akan menghilang. Wang Lin mengatupkan giginya dan bergegas ke depan. Dalam sekejap, 500 km menjadi 200 km. Namun, pada saat ini, 7 susunan transfer menyala sekali lagi. Gelombang keempat kultivator muncul dan mengejar Wang Lin. Cetak semangat perang. Tombak 7 warna. Bulan gelap langit cerah. Waktu mengalir. Esensi, padatkan. Mata Wang Lin memerah. Dia akan mengeluarkan semua mantranya sebelum pelindung jiwanya menghilang untuk membunuh para pembudidaya iblis Dao ini. Setelah cetakan roh perang digunakan, cetakan telapak tangan 6 jari yang besar itu menghantam 100 orang tersebut. Pada saat yang sama, transformasi ketiga tombak 7 warna terbang ke depan. Bulan gelap langit jernih berubah menjadi bulan berdarah. Itu memulai pembantaian korosif dengan pembalikan waktu dan ledakan esensinya. Ketika Wang Lin mengucapkan semua mantra ini, suara gemuruh bergema. Pelindung jiwa di sekitar Wang Lin berubah menjadi benang dan berkumpul di sisi kanan wajahnya. Namun, di bawah serangan gila Wang Lin, hampir semua kultivator dari gelombang keempat tewas. Hanya 3 yang selamat, dan mereka memandang Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Setelah serangan terus-menerus, 3 dari 7 susunan transfer akhirnya runtuh. Wang Lin terlempar ke belakang dan hanya berjarak 100 km dari benua bumi Meng, namun perasaan krisisnya tidak hanya berkurang, tapi malah menjadi semakin kuat. 4 susunan transfer yang tersisa tidak lagi diperbaiki, namun sebuah kekuatan aneh menyelimuti mereka, memungkinkan mereka untuk bergerak dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh seorang kultivator. Dalam sekejap, mereka muncul 50 km dari Wang Lin. Saat mereka muncul, mereka melepaskan cahaya yang menyilaukan dan gelombang kelima dari 100 petani bergegas menuju Wang Lin, penuh dengan niat membunuh. Saat para penggarap ini muncul, beberapa penggarap Void Tribulan yang menghindari serangan Wang Lin mendekat. Mereka mengitari Wang Lin, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mata Wang Lin memerah. Hanya sebagian kecil dari pelindung jiwanya yang belum hilang. Mantranya sepertinya sudah habis, tapi dia masih punya sisa trik.
Tubuh esensi apinya yang sebenarnya muncul dan tiba-tiba menyebar. Dalam sekejap menyelimuti area tersebut. Api ethereal, bakar. Wang Lin meraung dengan suara seraknya, 100 penggarap di sini dipenuhi dengan emosi. Jadi mereka adalah bahan bakar terbaik untuk api ethereal. Api ethereal mulai membakar para penggarap. Semburan api menyala dan jeritan menyedihkan bergema. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Wang Lin menggigit lidahnya untuk menghilangkan rasa lelahnya. Sambil mengaum, dia bergegas maju. Dengan kilatan cahaya berwarna darah, pedang darah muncul di tangan kanannya. Dia melambaikan tangan kirinya dan wakil layar hantu muncul. Layarnya berubah menjadi kabut hitam yang kemudian berubah menjadi hantu. Yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas keluar sebelum Wang Lin. Adegan ini sungguh mengejutkan. Para penggarap yang dibakar oleh api ethereal terbunuh oleh api atau pedang darah Wang Lin. Sisanya tidak berani menyerang sambil menghadapi niat membunuh Wang Lin yang mengerikan yang akan membunuh apapun yang menghalangi jalannya. Saat Wang Lin menyerang ke depan, dia dipenuhi dengan niat membunuh dan melintasi jarak 100 km. Semakin banyak dari 100 petani meninggal ketika sisanya mundur dan memandang Wang Lin dengan ketakutan. Bukan karena mereka belum pernah bertemu dengan seorang kultivator yang kuat sebelumnya, tetapi seseorang yang suka membunuh dan sulit dibunuh seperti Wang Lin sangatlah langka. Harga membunuh Wang Lin akan lebih besar daripada membuka arai transfer besar. Harga ini kemungkinan besar adalah sebuah sekte yang dimusnahkan. Biaya besar yang akan membuat 9 sekte dan 13 faksi menjadi 8 sekte dan 13 faksi. Saat Wang Lin melangkah ke benua bumi Meng, sisa pelindung jiwa di tubuhnya kembali ke tato banteng surgawi di sisi kanan wajahnya. Rasa lemah melanda tubuhnya, tapi dia menekannya lagi. Masih ada armor elemen tanah berbentuk manusia di tubuhnya. Meski separuhnya telah runtuh, namun tetap memberikan perlindungan yang kuat. Berdiri di benua bumi Meng, dia terhuyung ketika darah mengalir keluar dari sudut mulutnya dan dia bergegas pergi. Dia memahami bahwa sebagai seorang kultivator nakal, dia dapat melintasi dua benua. Namun, sejumlah besar murid Sekte Dao Iblis yang masuk sangat berbeda. Sekte Iblis Dao pasti telah mempertimbangkan hal ini, jika tidak, mereka tidak akan memerintahkan dua utusan setan hijau untuk menghancurkan diri sendiri dan Void Cloud untuk menundanya guna memastikan dia tetap tinggal di benua setan hijau. Jika mereka tidak peduli, mereka bisa saja membantai mereka ke benua bumi Meng untuk mengejarnya. Seperti dugaan Wang Lin, para penggarap sekte setan Dao berhenti di luar benua bumi Meng. Mereka ragu-ragu dan tidak melanjutkan pengejaran. Namun pada saat ini, 4 susunan transfer bersinar sekali lagi. 3 di antaranya membawa puluhan penggarap, sedangkan susunan transfer keempat hanya memiliki 1 orang. Master Sekte, salam, Master Sekte. Ketika pria ini muncul, semua penggarap membungkuk. Bab 1890. Bencana, harta benda. Orang yang keluar dari susunan transfer keempat adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah Taoisme hitam dan putih. Dia tinggi dan mengeluarkan aura abnormal. Dia sangat tampan, tapi bibirnya tipis, yang memberinya aura dingin. Orang ini benar-benar kejam dan tanpa ampun. Dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan seluruh sekte hanya untuk membunuh 1 orang. Saat dia keluar dari formasi, aura seorang kultivator Void Tribulan tahap akhir menyebar. Saat auranya menyebar, dunia berubah warna.
Seolah-olah dewa iblis yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dan mulai mengaum. Dia tinggal selangkah lagi dari puncak Void Tribulan. Setelah dia keluar, semua pembudidaya sekte Dao Iblis setengah berlutut di tanah dan menundukkan kepala. Hanya pria ini yang berdiri di sana dan memandang Wang Lin, yang melarikan diri lebih jauh ke benua bumi Meng, dengan tatapan acuh tak acuh. Hati Wang Lin bergetar. Saat pria parubaya itu keluar dari formasi, perasaan krisis tersembunyi yang dia rasakan tiba-tiba meletus. Krisis hidup atau mati ini datang dari pria parubaya di belakangnya. Master Sekte Iblis Dao Sekte. Wang Lin tidak menoleh ke belakang, dia bergerak secepat yang dia bisa. Dia masih belum bisa menggunakan spatial bending, jadi dia bergerak ke kejauhan seperti bayangan. Dia bisa merasakan bahwa dia hanya perlu terbang sedikit lagi dan kekuatan yang menyegel dunia akan hilang. Lalu dia bisa menyatu dengan dunia. Namun, Master Sekte Iblis Dao Sekte tenang dan tidak ragu-ragu seperti para pembudidaya Iblis Dao lainnya. Dia melangkah melintasi perbatasan dan memasuki benua bumi Meng. Saat dia memasuki benua bumi Meng, dia melayang di udara dan menatap Wang Lin. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Iblis, Dao. Ini adalah dua kata pertama yang dia ucapkan. Saat kata-katanya bergema, pegunungan tak berujung di perbatasan dua benua mulai bergetar hebat. Getaran ini dengan cepat menyebar, menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Saat suara gemuruh bergema, barisan pegunungan yang seperti naga ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tepi sisi kiri pegunungan, kekuatan berkumpul membentuk sosok raksasa. Sosok ini adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah putih. Dia memiliki aura surgawi. Dia tersenyum ramah saat dia melambaikan lengan bajunya ke pegunungan. Pada saat yang sama, di ujung lain pegunungan, bayangan raksasa lainnya muncul. Ini adalah bayangan iblis yang diselimuti energi iblis. Itu adalah seorang pemuda berwajah dingin yang mengenakan jubah hitam. Dia mengeluarkan aura menantang yang dipenuhi dengan haus darah dan niat membunuh. Ketika dia muncul, dia menunjuk ke pegunungan di bawah. Adegan ini mengejutkan semua pembudidaya sekte Dao Iblis. Mereka memandang master sekte mereka dengan tatapan penuh semangat. Di bawah pengaruh lelaki tua berwajah surgawi berjubah Taoisme dan pemuda jahat berjubah hitam, pegunungan tak berujung bergemuruh. Pegunungan yang lebarnya puluhan ribu kilometer telah tercabut dari bumi. Dunia bergemuruh saat gunung itu menjulang ke udara. Dari jauh, tampak seperti seekor naga yang naik ke langit. Dengan satu poin dari Master Sekte-Sekte Dao Iblis, terdengar suara teriakan yang memekakkan telinga dan barisan pegunungan sepanjang puluhan ribu kilometer terbang menuju benua bumi Meng. Kecepatannya tidak dapat dibayangkan, dan ia terbang melewati Wang Lin dalam sekejap mata. Wang Lin terkejut sesaat. Dia melihat pegunungan terbang di atasnya dan mendarat sejauh 2000 km, di gurun benua bumi Meng. Jika pegunungan ini adalah batas antara dua benua, maka Wang Lin masih berada di benua setan hijau. Perasaan hidup atau mati meningkat gila-gilaan hingga membentuk bayangan raksasa yang menyelimuti hati Wang Lin. Dengan cara ini, kamu masih berada di benua setan hijau, Master Sekte Iblis. Dao dengan tenang mengucapkan kalimat kedua sejak dia datang ke sini. Pada saat yang sama, dia melangkah maju dan muncul kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin mengertakkan gigi dan bergegas maju. Dia tahu akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri,
tetapi tidak mungkin dia menyerah begitu saja. Jangan takut, aku tidak akan membunuhmu. Aku sangat berguna untukmu. Mata Master Sekte Iblis Dao Sekte mengungkapkan cahaya aneh. Ada sedikit rasa jijik pada mereka, seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Dia melambaikan lengan bajunya pada Wang Lin. Dia terlalu kuat. Pada saat ini, pelindung jiwa Wang Lin telah menghilang dan tingkat budidayanya telah kembali ke tahap akhir Spirit Void. Setelah menggunakan begitu banyak mantra, Wang Lin seperti lampu minyak kosong. Perbedaan antara tingkat budidaya mereka terlalu besar. Dengan gelombang itu, Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas dan menutup matanya untuk terhubung dengan avatarnya di kehampaan. Saat Master Sekte Iblis Dao Sekte melambaikan lengan bajunya, aura tambahan muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Matanya berubah menjadi emas dan dia melambaikan tangannya kembali. Dunia bergemuruh dan tubuh Wang Lin bergetar hebat. Dia batuk darah dan terlempar ke belakang saat dia bergegas menuju pegunungan. Orang ini terlalu kuat, bahkan jika Wang Lin bisa meminjam kekuatan dari avatarnya, dia tetap bukan tandingan orang ini. Tabrakan tadi menyebabkan dia terluka parah, dan dia akan pingsan. Dia menggigit lidahnya untuk memaksa dirinya tetap terjaga. Master Sekte Iblis Dao Sekte berseru dengan lembut. Matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia melihat Wang Lin yang melarikan diri dan menggelengkan kepalanya. Itu memang adalah orang yang ditakdirkan. Pada titik ini, dia masih bisa menahan serangan dariku. Baiklah. Dalam hal ini, izinkan saya menunjukkan kepada Anda kekuatan sebenarnya dari sidik jari Sekte Dao Iblis. Apakah Anda tidak mengetahuinya juga? Pria parubaya itu mengangkat tangan kanannya dan mendorong ke langit. Langit seakan runtuh dan riak seperti sisik ikan muncul. Dalam sekejap, lelaki tua surgawi berjubah daois putih muncul. Dia berdiri di udara seolah dia meremehkan semua kehidupan, dan pandangannya tertuju pada Wang Lin yang melarikan diri. Dia bergegas turun dari langit menuju Wang Lin. Saat sosok itu keluar, dia berubah menjadi cetakan telapak tangan putih raksasa. Cetakan telapak tangan ini tidak memiliki 5 jari, melainkan 7. Di sisi lain lelaki tua yang bagaikan surga itu adalah seorang pemuda berwajah jahat berjubah hitam. Dia melangkah keluar sambil mendengus dingin dan berubah menjadi telapak tangan 7 jari raksasa berwarna hitam yang menghantam Wang Lin. Dari jauh, dunia tampak seperti berubah menjadi lukisan. Jejak telapak tangan hitam putih jatuh dari langit menuju Wang Lin. Segera, kedua cetakan itu menyatu 10.000 kaki di atas Wang Lin untuk membentuk cetakan telapak tangan setan langit hitam dan putih. Saat jejak telapak tangan ini muncul, dunia seakan terbalik dan segalanya menjadi kabur. Wang Lin berhenti berlari dan melihat ke arah telapak tangan iblis surgawi raksasa yang turun. Dia diam-diam merenung. Tidak ada keputusasaan atau kesedihan dalam dirinya, dia tenang dengan sedikit penyesalan. Wang Lin mengerti bahwa dia tidak bisa menghindari bencana ini. Dia menyesal tidak menghidupkan kembali Limuan dan dia tidak menemukan teman-temannya di benua astral abadi. Sambil menghela nafas, Wang Lin menutup matanya. Ketika dia menutup matanya, dia tidak menyerah untuk berjuang tetapi memanggil manik penentang surga yang ada di dalam jiwanya yang sudah lama tidak dia gunakan. Manik penentang surga, cetakan telapak tangan langsung mendekati Wang Lin. Pada saat ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte tiba-tiba merasakan jantungnya berdetak kencang dan perasaan terkejut yang tak terlukiskan muncul di benaknya. Tanpa ragu,
dia melambaikan tangan kanannya. Gelombang suara menyebar ke segala arah. Cetakan telapak tangan itu menangkap Wang Lin tetapi tidak membunuhnya. Dengan gelombang dari Master Sekte Iblis Dao Sekte, telapak tangan dengan kuat mengubur Wang Lin di tengahnya. Setelah melakukan semua ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte terbang ke udara dan menyatu dengan cetakan telapak tangan. Dia kemudian terbang ke kedalaman benua setan hijau. Para penggarap Sekte Dao Iblis mengikuti Master Sekte mereka ke kejauhan. Setelah semua orang pergi, pegunungan di kejauhan perlahan mundur kembali ke posisi semula. Benua Menger tidak menanggapi, seolah-olah mereka telah mencapai kesepakatan. Sinar cahaya memenuhi langit. Master Sekte Iblis Dao Sekte tampak tenang, tetapi dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Pada saat itu, dia merasa jika dia mencoba membunuh Wang Lin, dia akan menyebabkan bencana besar. Perasaan seperti ini sangat jarang terjadi padanya, jadi dia tidak bisa mengabaikannya. Orang ini adalah orang yang ditakdirkan, jadi dia pasti memiliki beberapa metode rahasia, dia sangat licik. Jika kita mengikuti rencana awal, kita tidak perlu membayar harga seperti itu. Sambil merenung, Master Sekte-Sekte Dao Iblis bergerak semakin cepat menuju pusat benua Iblis Hijau. Lokasi kuil kalajengking setan hijau. Tekan orang ini di kuil kalajengking setan hijau. Gunakan tubuhnya untuk memberi makan iblis hijau dan gunakan jiwanya untuk menghidupkan kembali iblis hijau. Bab 1891, Meminjam Guntur untuk menghapus jiwa. Beberapa bulan kemudian, di pusat benua setan hijau. Tempat ini adalah rawa besar berwarna hijau, dan sejumlah besar gelembung terbentuk di atas rawa tersebut, mengeluarkan bau busuk. Tempat ini tertutup kabut hijau yang berasal dari gelembung dan telah berkumpul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di rawa yang luasnya puluhan ribu kilometer ini, terdapat sebuah bangunan yang menjulang tinggi. Sekilas terlihat jelas bahwa bangunan ini adalah kalajengking raksasa. Kalajengking itu berukuran ratusan ribu kaki. Ia terletak di rawa dan tampak sangat hidup. Itu melepaskan energi iblis yang kuat, menyebabkan sebagian besar kultivator tidak dapat mendekat. Energi iblis akan memasuki tubuh mereka dan menyebabkan mereka menjadi gila. Selain Master Sekte, semua pembudidaya Sekte Dao Iblis kembali ke Sekte tersebut. Hanya Master Sekte yang tiba di luar kuil kalajengking setan hijau bersama Wang Lin. Hanya dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan terpengaruh oleh energi iblis di sini. Pada saat ini, Master Sekte muncul di sebelah gedung kalajengking besar. Setelah dia muncul, batuk lemah datang dari bawah kalajengking raksasa. Batuk ini lemah, tetapi di lingkungan yang sunyi ini, batuknya sangat jelas. Saat batuk perlahan mendekat, 3 sosok perlahan keluar dari mulut kalajengking. Di antara ketiga sosok itu, 2 sosok di belakang mengenakan jubah dao hijau. Mereka berdua memiliki tanda kalajengking di jubah mereka. Keduanya tampak hanya setengah baya tetapi memancarkan aura kultivator void tribulan tingkat menengah. Ekspresi mereka dingin, seolah tidak punya emosi. Mereka berdua seperti penjaga yang menjaga sosok yang seluruhnya ditutupi jubah hijau. Sosok ini tampak sangat tua, dan saat sosok itu keluar, ia terbatuk-batuk. Sosok tua yang terbatuk-batuk berhenti dan bertanya dengan suara serak, "Apakah kamu membawa orang itu kembali?" Master Sekte Iblis Dao Sekte sangat sopan kepada lelaki tua yang bersembunyi di balik jubah hijau. Dia menggenggam tangannya dan mengangguk.
Saya telah membawanya ke sini. Coba lihat, Jisi. Setelah dia berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan sosok yang ditutupi warna hitam dan putih muncul. Mata Wang Lin terpejam saat dia duduk di sana tanpa bergerak. Sangat bagus. Dia seharusnya sangat pandai menekan keberuntungan benua setan hijau dan memuaskan Tuan Setan Hijau. Orang tua itu mendongak. Meskipun wajahnya tidak terlihat, mata iblisnya di dalam jubah hijau memandang Wang Lin dengan kepuasan. Master Sekte Iblis Dao perlahan berkata, untuk menangkapnya, Sekte Iblis Dao saya membayar mahal. Setelah Tuan Setan Hijau dibangkitkan, Anda akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan. Tapi untuk menekan orang ini, aku membutuhkan hukum Grand Devil Daomu. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Hapus jiwa asalnya, hancurkan pikiran dan ingatannya. Suara lelaki tua itu serak dan dia memandang Wang Lin dengan penuh semangat. Keinginan orang ini sangat kuat, tidak akan mudah untuk menghancurkan pikiran dan ingatannya. Master Sekte Iblis Dao Sekte tersenyum dan tidak segera memulai. Batuk, di masa depan, benua setan hijau hanya akan memiliki satu sekte, Sekte Setan Dao. Lelaki tua berjubah hijau itu terbatuk-batuk dalam waktu lama sebelum dia berbicara. Bagus, karena Jisi telah memberikan janjinya, aku akan menggunakan kekuatan penuhku dan menggunakan hukum Grand Devil Dao untuk menanam benih transformasi Devil Dao. Biarkan dia menghancurkan pikirannya sendiri. Master Sekte Iblis Dao Sekte tertawa dan tidak lagi ragu-ragu. Tangan kanannya menembus cahaya dan menunjuk ke titik di antara alis Wang Lin. Dia mengambil cahaya hitam dan putih yang membungkus Wang Lin dan melemparkannya ke gedung kalajengking besar. Wang Lin tiba-tiba terlempar ke arah kalajengking, menciptakan suara melolong saat dia terbang. Ketika dia mendarat, pusaran raksasa muncul di punggung kalajengking dan menyedotnya. Dia memiliki banyak esensi di tubuhnya. Ada total 8, dan salah satunya telah membentuk tubuh esensi sejati. Di antara 8, salah satunya sama dengan milikku, yaitu intisari petir. Saya akan menggunakan esensi guntur ini sebagai penghubung untuk menghancurkan pikiran dan ingatannya. Master Sekte Iblis Dao Sekte duduk. Dia menutup matanya dan tidak bergerak. Orang tua berjubah hijau di mulut kalajengking berbalik dan berjalan masuk. Batuknya perlahan memudar dan dua penjaga yang mirip utusan setan hijau tidak berbicara sama sekali saat mereka menghilang ke dalam Skorpion. Di bagian terdalam kalajengking ada kekosongan yang dipenuhi lampu hijau tak berujung. Setiap lampu hijau adalah sejumlah besar jiwa kalajengking hijau. Mereka berkumpul di ruang ini dan terus-menerus melolong. Wang Lin sedang duduk di dalam ruang ini dan tidak bergerak. Namun, kalajengking hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya dan menutupi sebagian besar tubuhnya. Tubuhnya tidak bergerak, namun ada kilatan petir di mata kanannya. Sebuah esensi bergerak ke seluruh tubuhnya seperti orang gila. Itu adalah esensi gunturnya. Esensi guntur ini berpindah-pindah, menyebabkan suara letupan keluar dari tubuhnya. Busur guntur akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini, Wang Lin sedang koma. Pikiran dan jiwanya terdiam tanpa ada tanda-tanda pergerakan. Namun, apa yang orang luar tidak bisa lihat, bahkan Jisi atau Master Sekte Dao Iblis, adalah bahwa sebuah manik perlahan berputar di dalam jiwa Wang Lin. Setiap kali berputar sekali, jiwa, pikiran, dan ingatan Wang Lin akan sedikit bergetar saat dilindungi oleh lapisan cahaya lembut. Pada saat ini,
dia seolah-olah terpisah dari tubuhnya. Dalam keadaannya yang aneh, esensi gunturnya menjadi lebih kuat dan segera mengalahkan esensi lainnya. Meskipun masih sedikit lebih rendah dari esensi api yang telah membentuk tubuh esensi sejati, kekuatannya semakin dekat. Seolah-olah sebuah lorong tak kasat mata telah tercipta antara tubuh Wang Lin dan tubuh Master Sekte. Perlahan-lahan menyatu dengan esensi gunturnya yang belum membentuk tubuh esensi sejati. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, beberapa bulan berlalu. Selama bulan-bulan ini, esensi guntur Wang Lin menjadi lebih kuat dan suara gemuruh bergema di tubuhnya. Dia terus menyerap esensi guntur Master Sekte Iblis Dao Sekte yang berisi keinginannya sendiri. Dalam beberapa bulan ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte, yang duduk di luar, mengerutkan kening. Dia tidak berharap esensi guntur Wang Lin menyerap begitu banyak esensi gunturnya dan masih belum membentuk keinginannya sendiri. Rencana awalnya adalah hanya dalam waktu 1 bulan, esensi gunturnya akan sepenuhnya menggantikan esensi guntur Wang Lin. Karena esensi gunturnya mengandung keinginannya, dia dapat menggunakan metode ini untuk menghapus kesadaran dan ingatan ilahi Wang Lin dengan sempurna sesuai permintaan GC. Jika bukan karena permintaan GC, dia akan menggunakan salah satu dari banyak metode lain untuk menghapus pikiran Wang Lin. Namun cara tersebut terlalu kasar dan dapat meninggalkan kerusakan. Kerusakan sekecil apapun dapat mempengaruhi kebangkitan kalajengking setan hijau di masa depan. Pada suatu hari di bulan keempat, ketua sekte-sekte Dao Iblis tidak tahan lagi dan berkata, "GC, aku butuh bantuanmu. Jika tidak, akan sangat sulit untuk melakukan apa yang Anda minta." Ia merasa tidak berdaya karena meski hampir seluruh esensi petirnya telah masuk ke dalam tubuh Wang Lin, namun tetap tidak bisa menggantikan esensi Wang Lin untuk membentuk kemauannya sendiri. Ini sangat aneh. Seolah-olah ada pusaran di tubuh Wang Lin yang menyerap keinginannya. Kebenarannya persis seperti dugaannya. Setiap kali Heaven Deaf Ying Bed berputar, selain melindungi Wang Lin, itu juga akan menyerap sedikit entitas asing di tubuh Wang Lin. "Aku di sini," batuk, sebuah suara kuno dan suara serak. Datang dari kalajengking. Sebelum ia selesai berbicara, terjadi batuk hebat yang berlangsung lama sebelum suara itu berlanjut. "Saya memiliki 2 manik Kaisar Guntur yang saya dapatkan dari benua Kaisar Guntur. Awalnya aku berencana untuk memberikannya kepada Tuan begitu dia terbangun, aku akan memberimu 1, saat suara itu bergema, ada sambaran petir abu-abu. Kalajengking bersinar dan seberkas cahaya terbang menuju Master Sekte Iblis Dao Sekte. Itu langsung mendekat dan berubah menjadi manik seukuran kepalan tangan. Manik ini dipenuhi dengan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dan ada bayangan kereta di dalamnya. Ada juga sosok samar-samar seseorang di kereta yang tampak seperti Kaisar Petir. Dengan tingkat budidaya dan pengetahuan Master Sekte Iblis Dao Sekte, dia merasakan jantungnya berdetak kencang. Matanya menampakkan cahaya aneh dan dia berjuang sejenak sebelum menyerah pada gagasan itu. Ini adalah hadiah untuk kalajengking hijau setelah dihidupkan kembali, jadi dia tidak akan berani mengambilnya. Jika bukan karena kebutuhan untuk menghapus kesadaran dan ingatan ilahi Wang Lin, GC tidak akan pernah mengeluarkannya. Master Sekte Iblis Dao Sekte tidak lagi ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Benang guntur yang tak terhitung jumlahnya terbang ke mulutnya dan dimakan olehnya. Sebelum dia bisa menyimpannya, semuanya tersedot ke dalam tubuh Wang Lin oleh hukum Grand Devil Dao.
Jauh di dalam kalajengking di ruang hijau, tubuh Wang Lin bergetar hebat. Esensi guntur di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kuat dan menunjukkan tanda-tanda membentuk tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Bab 1892 Impian masa lalu menjadi kenyataan. Esensi guntur Wang Lin menjadi lebih kuat saat ia terus menyerap. Karena manik penentang surga, Master Sekte-Sekte Dao Iblis tidak dapat menyingkat keinginannya dan menghapus pikiran Wang Lin. Namun, pada saat ini, setelah Master Sekte Iblis Dao melahap manik Kaisar Guntur, esensi guntur tak berujung yang memasuki tubuhnya diserap oleh tubuh Wang Lin seperti orang gila. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan rambut panjangnya bergerak tanpa angin. Busur guntur yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sekitar tubuhnya dan mengeluarkan kekuatan guntur yang tak ada habisnya. Kekuatan guntur ini sangat menggemparkan, bahkan ruang hijau ini pun bergetar. Lampu hijau berkumpul membentuk sejumlah besar kalajengking hijau di sekitar Wang Lin, dan mereka meraung tanpa suara. Namun, saat esensi guntur yang sangat kuat ini memasuki tubuh Wang Lin dan hendak memadatkan kehendak Master Sekte Iblis Dao Sekte, manik penentang surga perlahan berputar. Itu menyedot sebagian dari keinginan. Itu seperti air mancur yang hendak meluap dengan air tiba-tiba berhenti. Kemudian keseimbangan tercapai dan air mulai surut secara perlahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di luar gedung kalajengking, Master Sekte Iblis Dao Sekte dalam kabut tiba-tiba membuka matanya dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak bisa melihat Heaven Diving Bed di dalam tubuh Wang Lin. Baginya, tubuh Wang Lin normal dan dia tidak tahu kemana perginya keinginannya yang hilang. Dia bukan satu-satunya yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam kuil kalajengking, lelaki tua bernama Jisi juga mengerutkan kening. Setelah bergumam sedikit, dia terbatuk dan melambaikan lengan bajunya. Sambaran guntur lain terbang keluar dari gedung kalajengking dan berubah menjadi manik Kaisar Guntur yang sama. Kemudian terbang menuju Master Sekte Setan Dao Sekte. Suara tua dan serak itu keluar bercampur dengan batuk. Manik Kaisar Guntur terakhir. Bahkan benua Kaisar Guntur hanya memiliki kurang dari 3 yang tersisa. Jika kamu masih tidak berhasil, maka semua janji sebelumnya akan batal. Master Sekte Iblis Dao Sekte sangat suram. Dia tidak menyangka akan sesulit ini. Dia menatap manik Kaisar Guntur dan pembuluh darah di wajahnya menonjol. Dia kemudian membuka mulutnya dan menarik napas. Guntur menyerbu ke dalam mulutnya. Saat dia melahap manik itu, Master Sekte Iblis Dao Sekte membentuk segel dan menempelkannya ke alisnya. Dia mengaum ke langit. Esensi guntur, sebarkan. Dengan suara gemuruh, semua esensi guntur di tubuhnya dilepaskan olehnya tanpa ragu-ragu, dan semuanya mengalir ke Wang Lin. Guntur ini berisi semua keinginannya, jadi kali ini dia harus berhasil. Esensi guntur juga mengandung gelombang guntur yang kuat dari manik Kaisar Guntur kedua. Ini mendorong keinginan Master Sekte Iblis Dao menuju Wang Lin dengan cepat. Saat esensi guntur yang tak terlukiskan melaju ke depan, tubuh Wang Lin di dalam ruang hijau bergetar sekali lagi. Bahkan lebih banyak guntur melingkari tubuhnya dan tiba-tiba meluas hingga radius lebih dari 1000 kaki. Area 1000 kaki di sekitar Wang Lin menjadi neraka. Guntur itu bergerak dan bersinar terang. Kepala Wang Lin terangkat di luar kendalinya dan tanda petir di mata kanannya berkedip 9 kali sebelum terbang keluar.
Tanda guntur keluar dan berubah menjadi tanda guntur raksasa 1000 kaki di atas Wang Lin. Saat muncul, ia mulai menyerap guntur di sekitarnya seperti orang gila. Saat guntur menyatu dengan tanda tersebut, garis berbentuk manusia muncul di sekitar tanda guntur. Ini adalah garis besar dari tubuh esensi sejati. Meski belum terbentuk, dilihat dari kondisinya saat ini, tidak butuh waktu lama sebelum ia berubah menjadi tubuh esensi sejati. Dalam sekejap, semua guntur di sekitar sini diserap dan bahkan lebih banyak guntur muncul dari tubuh Wang Lin. Guntur keluar dari seti, pori di tubuh Wang Lin. Itu bukan hanya satu helai guntur dari masing-masing 108.000 pori-pori, tapi setidaknya 10 helai guntur. Ini adalah guntur dalam jumlah besar, cukup untuk mengguncang dunia. Guntur memenuhi setiap sudut ruang ini dan hampir menggantikan lampu hijau, mengubah ruang ini menjadi ruang guntur. Guntur dalam jumlah besar ini menyerbu ke dalam garis manusia di tanda guntur. Gemuruhnya sangat keras hingga terdengar jelas di luar kuil kalajengking. Penggabungan semua guntur ini menyebabkan sebagian dari benua setan hijau bergetar. Garis besar berbentuk manusia terus menyerap guntur dan berkembang pesat. Di dalam garis besarnya, tulang-tulang yang terbuat dari guntur mulai terbentuk. Setiap tulang dibentuk oleh untaian guntur yang tak terhitung jumlahnya yang tersusun rapat. Dalam sekejap, kerangka utuh telah muncul. Tak lama kemudian, ketika guntur dalam jumlah besar masuk, garis-garis halus muncul, membentuk saraf, daging, dan darah. Ketika untaian guntur terakhir diserap, apa yang melayang di atas Wang Lin yang tidak sadarkan diri adalah Wang Lin yang lain. Matanya tertutup dan dikelilingi oleh guntur. Ia lahir dari guntur, dan hanya dengan berdiri di sana, ia akan membuat semua guntur di dunia menyerah. Esensi guntur tubuh sejati. Tubuh sejati esensi guntur yang diimpikan Wang Lin lahir sedemikian rupa. Namun, tubuh esensi sejati ini bukan milik Wang Lin. Sebaliknya, itu milik Master Sekte Iblis Dao. Karena tubuh esensi guntur yang sebenarnya ini mengandung kehendak Master Sekte Dao Iblis. Di luar gedung kalajengking, Master Sekte Iblis Dao sedang berjuang. Dia merasakan keberadaan tubuh esensi guntur yang sebenarnya dan terkejut. Dia meremehkan Wang Lin lagi. Dia tidak berpikir bahwa pemahaman Wang Lin tentang esensi ini akan begitu dalam sehingga setelah membentuk tubuh esensi api yang sebenarnya, dia akan memiliki potensi untuk melahirkan tubuh esensi sejati yang kedua. Pada saat ini, Master Sekte Iblis Dao Sekte berada dalam dilema. Dia merindukan tubuh esensi guntur yang sebenarnya, tetapi jika dia mengambilnya, dia tidak dapat memenuhi permintaan Jisi. Saat dia berjuang, batuk datang dari gedung kalajengking. Ketika Master Sekte Iblis Dao Sekte mendengar ini, dia mengungkapkan tatapan tegas. Dibandingkan dengan manfaat yang dijanjikan oleh kalajengking setan hijau setelah ia hidup kembali, meskipun tubuh esensi guntur yang sebenarnya sangat berharga, bukan tidak mungkin untuk menyerah. Tangan Master Sekte Iblis Dao dengan cepat membentuk segel dan dia menunjuk ke tempat itu, di antara alisnya. Dia menutup matanya dan memusatkan perhatiannya pada tubuh sejati esensi guntur di atas Wang Lin di ruang hijau di dalam kalajengking. Tubuh sejati esensi guntur bergetar. Dengan mata terpejam, ia mengangkat tangan kanannya dan menekan Wang Lin di bawah. Saat tangan itu ditekan, tubuh Wang Lin bergetar. 7 helai esensi guntur terakhir terbang keluar dari lubang kepala Wang Lin yang terangkat. Mereka keluar dari mata,
telinga, hidung, dan mulut, dan guntur masuk ke lubang yang cocok pada tubuh esensi guntur satu persatu. Saat ketujuh helai itu masuk ke tubuh esensi guntur yang sebenarnya, ia membuka matanya. Itu mengungkapkan tatapan suram dan dipenuhi dengan aura Master Sekte Iblis Dao Sekte. Tubuhnya bergetar dan guntur dunia ikut bergetar. Di luar kalajengking, di luar kuil, guntur mengejutkan dalam jumlah besar muncul di sebagian besar benua setan hijau. Gemuruh menggelegar terdengar keras dan bergegas menuju kuil kalajengking di tengah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Kecepatan guntur ini tak terlukiskan, dan lebih cepat dari guntur manapun. Itu seperti pembengkokan spasial. Semuanya bergegas ke ruang hijau di dalam kalajengking di kuil kalajengking. Dalam sekejap, tubuh esensi guntur yang sebenarnya dikelilingi oleh gelombang guntur ini, membentuk baju zirah. Ia juga membentuk mahkota di kepalanya. Ini adalah mahkota Kaisar Petir. Saat mahkota terbentuk, guntur tak berujung yang berkumpul membentuk kereta perang guntur. Pada saat inilah tubuh esensi guntur yang sebenarnya telah terbentuk sepenuhnya. Tubuh Wang Lin, yang duduk di bawah, bergetar hebat. Manik penentang surga tidak disembunyikan tetapi diaktifkan, melindungi jiwa asalnya. Kebangkitannya disebabkan oleh getaran di hatinya. Saat Wang Lin terbangun, dia membuka matanya dan melihat tubuh sejati esensi guntur yang telah terbentuk di langit. Ketika Wang Lin melihat tubuh esensi guntur yang sebenarnya, dia gemetar sejenak. Dia masih linglung, tapi dia segera mengerti segalanya. Dia terkejut karena adegan mengejutkan yang terungkap saat dia menggunakan Soul Eye Dao untuk pertama kalinya di Sekte Jiwa Agung. Adegan itu persis sama dengan apa yang dia lihat sekarang. Saat itu, Wang Lin melihat bahwa tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya akan menggunakan guntur untuk menekannya. Dia tidak mengerti bagaimana tubuh aslinya bisa melakukan ini. Bagaimanapun, tubuh esensi guntur dibentuk olehnya dan sepenuhnya miliknya. Apa yang dilihatnya mustahil, namun menjadi kenyataan. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.